Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 15. Analis ketahanan pangan ahli muda. Kemampuan khusus. 1. Ketersediaan pangan. 2. Stabilisasi pasokan dan harga pangan. 3. Distribusi dan cadangan pangan. 4. Pengendalian kerawanan pangan. 5. Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG). 6. Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi. 7. Penganekaragaman konsumsi pangan. 8. Perumusan standar keamanan dan mutu pangan. 9. Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan. 1. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan, kecuali A. Produksi pangan. B. Impor pangan. C. Cadangan pangan. D. Ekspor pangan. E. Konsumsi pangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Ekspor pangan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa ketersediaan pangan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti produksi pangan, impor pangan, cadangan pangan, dan konsumsi pangan. Ekspor pangan justru mengurangi ketersediaan pangan di dalam negeri. 2. Salah satu strategi untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan adalah A. Mengurangi produksi pangan. B. Menaikkan harga pangan. C. Mengurangi cadangan pangan. D. Melakukan operasi pasar. E. Membatasi distribusi pangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Melakukan operasi pasar. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa operasi pasar merupakan salah satu strategi untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan dengan cara menjual pangan di bawah harga pasar saat harga pangan melonjak tinggi. Hal ini dapat membantu menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan di pasaran. 3. Berikut ini merupakan peran distribusi dan cadangan pangan dalam ketahanan pangan, kecuali A. Menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah. B. Mengatasi masalah kelangkaan pangan saat krisis. C. Menstabilkan harga pangan. D. Meningkatkan impor pangan. E. Mendukung program bantuan pangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Meningkatkan impor pangan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa distribusi dan cadangan pangan berperan penting dalam menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah, mengatasi masalah kelangkaan pangan saat krisis, menstabilkan harga pangan, dan mendukung program bantuan pangan. Meningkatkan impor pangan bukan merupakan peran dari distribusi dan cadangan pangan. 4. Salah satu indikator yang digunakan dalam sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG) adalah A. Tingkat pendapatan masyarakat. B. Jumlah penduduk. C. Prevalensi stunting. D. Tingkat pendidikan. E. Jumlah kendaraan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Prevalensi stunting.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa prevalensi stunting kerdil merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam SKPG untuk mendeteksi risiko kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Stunting menunjukkan masalah gizi kronis yang dapat berdampak pada kesehatan dan perkembangan anak dalam jangka panjang. 5. Berikut ini merupakan contoh intervensi kewaspadaan pangan dan gizi, kecuali A. Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak. B. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi. C. Promosi konsumsi makanan beragam dan bergizi seimbang. D. Peningkatan produksi pangan yang tidak ramah lingkungan. E. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Peningkatan produksi pangan yang tidak ramah lingkungan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa intervensi kewaspadaan pangan dan gizi bertujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah kerawanan pangan dan gizi melalui berbagai program seperti pemberian makanan tambahan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, promosi konsumsi makanan bergizi seimbang, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Peningkatan produksi pangan yang tidak ramah lingkungan bukan merupakan contoh intervensi kewaspadaan pangan dan gizi. 6. Salah satu tujuan perumusan standar keamanan dan mutu pangan adalah A. Meningkatkan daya saing produk pangan. B. Melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman. C. Meningkatkan ekspor pangan. D. Mengurangi jumlah produksi pangan. E. Meningkatkan harga pangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa perumusan standar keamanan dan mutu pangan bertujuan untuk melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman dan berpotensi membahayakan kesehatan. Standar ini mengatur persyaratan mutu, keamanan, dan gizi yang harus dipenuhi oleh produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga konsumen dapat mengonsumsi pangan dengan aman dan berkualitas.